Isu reshuffle kembali merebak. Presiden Prabowo dikabarkan gusar karena ada beberapa posisi menteri atau kepala badan yang belum tepat secara sosok ataupun kinerja. Namun di tengah situasi geopolitik yang tak kondusif hingga berpengaruh ke stabilitas energi dalam negeri, apakah tepat dan bijak pergantian pemain ini dilakukan dalam waktu dekat? Kita diskusikan malam hari ini dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Burhan. Malam Diana. Bang Burhan, kalau melihat penyebab reshuffle itu kan biasanya karena kinerja yang kurang memuaskan, based on President's perspective atau kebutuhan akomodasi politik. Nah, kalau reshuffle ini diadakan dalam waktu dekat, apa alasan yang paling potensial bagi Presiden Prabowo melakukan reshuffle? Sebenarnya kalau alasannya politik koalisi, itu saya kira tidak pas juga ya, karena kita tahu dukungan partai terhadap Presiden Prabowo itu sangat kuat. Jadi dari sisi elit sebenarnya tidak ada isu sama sekali berkaitan dengan apakah dukungan partai-partai selama ini diragukan loyalitasnya atau tidak. Yang jadi isu adalah performa kabinet. Dan di situ kita perlu secara lebih kritis karena pertama dari sisi jumlah kabinet memang sudah sangat gemuk dan saat yang bersamaan jumlah kabinet yang besar tadi ya itu tentu akan memberi PR tambahan buat presiden dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kabinet. Belum lagi beberapa menteri memang masih banyak hal yang harus ditingkatkan, terutama di sisi ekonomi. Jadi terlihat ada banyak PR, terutama berkaitan dengan ekonomi, dan itu membutuhkan satu perombakan kabinet yang mendasar, terutama berkaitan dengan usaha presiden untuk meningkatkan kinerja kabinet. Berarti berkaitan dengan kinerja kabinet. Kalau misalnya kita fokus ke sana, kementerian mana yang menurut Anda ataupun menurut hasil riset Anda begitu yang masih belum memuaskan? Apakah justru dari kementerian yang disebut presiden begitu ya sebagai pemain inti atau justru dari kementerian-kementerian yang dikategorikan sebagai pemain cadangan? Saya tentu tidak punya survei secara khusus ya berkaitan dengan apa namanya dengan Kinerja kementerian. nama-nama menteri yang harus di Oke. reshuffle ya, karena itu bukan survei saya gitu kan. Tapi apa namanya, saya terus terang ya eh, mengatakan ada beberapa isu atau portofolio atau sektor ya yang menurut saya masih mendapatkan catatan merah di mata publik, terutama berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian mengenai apa namanya, satu lagi yang saya kira penting untuk dicatat adalah pengurangan kemiskinan dan upaya untuk menahan ya atau menjaga inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Itu tiga isu yang rapotnya masih merah di mata publik. Oke, berarti berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian juga dari segi ekonomi juga masih jadi sorotan begitu. Tapi kalau kita bicara soal rekam jejak reshuffle dari Presiden Prabowo Subianto, itu yang sudah pernah kena reshuffle itu menteri di bidang ekonomi dan juga pendidikan. Sebut saja ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian ada Menteri Keuangan di situ dan juga beberapa kepala badan. Menurut Anda sebenarnya apa indikator Presiden Prabowo dalam menilai menteri-menterinya? Apakah memang based on dari target pekerjaan atau citra publik juga jadi penting yang jadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam amatan Anda? Saya kira dua-duanya ya, Diana. Pertama tentu Presiden punya mata dan telinga berkaitan dengan kinerja kabinet yang membantunya. Jadi pasti informasi berkaitan dengan rapot kabinet itu lengkap di meja Presiden ya. Tapi di sisi yang lain juga ada hal berkaitan dengan opini publik. Karena seringkali capaian teknokratik kalau tidak disosialisasikan secara luas kepada publik, itu ada gap, ada kesenjangan. Ya. Dan kesenjangan itu yang berakibat pada semacam semacam gap yang membuat publik mungkin tidak tahu capaian kinerja dari kabinet. Tetapi bisa saja sebaliknya ada juga kabinet yang terlalu PR-nya terlalu maju tetapi secara teknokratik kurang. Jadi yang ideal memang berdasarkan dua hal ya. Satu adalah ada rapot kabinet yang betul-betul jelas ukuran objektifnya, tapi saat yang bersama tidak bisa mengabaikan evaluasi dan
evaluasi dan persepsi publik, karena bagaimanapun kabinet tadi tidak bekerja dalam ruang hampa. Mhm, mhm. Em, Sebenarnya kan memang ada sejumlah tokoh ataupun menteri begitu yang diisukan akan diganti ataupun dikocok ulang ataupun reshuffle begitu. Ada juga yang diisukan masuk kabinet. Salah satu sebenarnya nama yang kuat adalah Dudung Abdurrahman, ini mengisi posisi kepala KSP. Kemudian Muhammad Kodari yang saat ini menjabat sebagai kepala KSP ini posisinya digeser menjadi juru bicara begitu. Kalau bicara soal KSP, apa alasan penggantian KSP menurut Anda? Apa urgensinya? Toh sebenarnya kalau KSP di era Prabowo Subianto itu dalam amatan saya begitu ya, Bang Burhan, tidak begitu difungsikan lagi sebagai West Wing seperti era Joko Widodo. Pertama, saya tidak bisa berkomentar tentang pergantian KSP karena belum definitif ya. Jadi Oke, ini masih rumor. Jadi mengandai-andai, saya tidak masih tahu. isu Ya, begitu. masih isu. Jadi saya tidak bisa mengomentari isu ya. Tapi intinya menurut saya lebih baik soal perombakan kabinet itu didasarkan pada kebutuhan. Ya. Jadi pertama, saya kira Presiden punya informasi yang sangat komprehensif berkaitan dengan kinerja masing-masing kabinet, dan saat yang bersamaan juga mendengar dari banyak masukan berbagai kalangan. Itu dulu. Gitu. Dan kalau kita lihat secara umum, memang ada masalah, terutama masalah ekonomi itu yang paling kelihatan ya. Oke. Jadi terlihat Diana, misalnya kalau kita cek defisit kita dalam 3 bulan terakhir ini cukup besar ya. Ya. Total lebih dari 500 triliun. Dan itu tentu saja punya efek cukup kencang, terutama berkaitan dengan revenue kita yang mengalami penurunan, tetapi spending masih berjalan secara kencang ya. Dan itu tentu punya dampak terkait dengan fiskal kita gitu. Jadi saat yang bersamaan kita tahu ada masalah geopolitik ya berkaitan dengan masalah di Timur Tengah ya. Jadi memang situasi ini yang tidak bisa terhindarkan, dan saya kira siapapun anggota kabinet pasti memahami ya langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Karena kan mulai ada El Nino ya, kemudian juga banyak isu ekonomi yang kita tahu masih menjadi masalah yang besar, termasuk juga yang paling penting adalah 2 program flagship Presiden Prabowo, satu adalah MBG, yang kedua adalah Koperasi Merah Putih, dan jangan lupa misalnya kepuasan publik terhadap kinerja atau pelaksanaan MBG mengalami penurunan gitu. Jadi isu-isu semacam ini menurut saya penting. Jadi selain masalah ekonomi adalah kinerja mereka yang diberi tugas untuk mengatasi atau menjalankan semacam program yang menjadi babynya Presiden Prabowo, yaitu MBG. Dan memang kalau kita lihat analisis di media sosial, tone-nya sangat negatif ya berkaitan dengan MBG. Dan kalau misalnya Presiden Prabowo tidak melakukan pembenahan berkaitan dengan terutama kualitas pelayanan dan pelaksanaan MBG, tentu punya efek secara langsung atau tidak langsung kepada popularitas beliau. Gitu. Bang Burhan, saya mau mengajak Anda untuk berandai-andai. Misalkan Anda diminta saran begitu kepada Presiden Prabowo Subianto, apa saran yang Anda ingin lakukan atau yang ingin Anda sampaikan? Karena kalau tadi bicara harusnya sorotannya ke kementerian yang berkaitan dengan ekonomi begitu ya, dari segi misalnya penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian program-program flagship Presiden yang menyentuh masyarakat langsung seperti MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Justru sebenarnya pejabatnya harus digantikah di tengah situasi seperti ini, atau justru dibiarkan tapi diberikan teguran? Saran apa yang ingin Anda berikan kepada Presiden? Tentu begini Diana ya, kalau diberi teguran dugaan saya sudah ya. Jadi siapapun menteri yang mungkin akan direshuffle dalam waktu dekat, itu dugaan saya pasti sudah mendapatkan semacam SP1, SP2, SP3 gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung diganti. Ini bagian hal yang saya kira biasa, menteri nggak perlu baperan untuk itu ya. Tetapi kalau misalnya ditunda-tunda ya, atau misalnya surat peringatan itu tidak segera dieksekusi menjadi semacam surat pemecatan sementara performanya tidak kunjung membaik, itu yang dirugikan adalah Presiden sendiri. Ya, time is ticking, apalagi sudah memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo, dan kalau misalnya kinerja kabinet itu tidak segera dibenahi dan kemudian memasuki tahun-tahun jelang pemilu,
justru akan makin merepotkan pemerintahan. Jadi mumpung pemilu masih jauh, apa yang bisa dibenahi ya, terutama berkaitan dengan perubahan personal di kabinet, itu akan sangat membantu ketimbang misalnya perubahan itu terjadi terlalu dekat dengan kalender pemilu. Dan itu justru malah membuat ya proses adaptasi terlalu lama, sementara jadwal pemilu sudah semakin mendekat dan ujungnya itu tidak ada manfaatnya buat peningkatan kinerja kabinet. Jadi sebenarnya harusnya presiden lebih melihat tadi yang pertama kebutuhan, kemudian yang kedua tidak melihat sosok ataupun tidak melihat kedekatan begitu, tapi juga lebih fokus kepada capaian ataupun kinerja begitu. Em, Betul. Bang Burhan tadi sebelum bicara soal kinerja, sebenarnya Anda tadi menyoroti rasa-rasanya tidak butuh dukungan lagi dari partai politik karena loyalitas partai politik entah itu yang ada di parlemen ataupun yang berada di luar parlemen, sebut saja misalnya ada PSI, kemudian partai buruh begitu ya, dan lain sebagainya itu loyal begitu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya ada partai politik yang akan bergabung misalnya dari PDIP ataupun Nasdem yang saat ini belum mengirimkan nama-nama yang terpampang di kabinet Presiden Prabowo Subianto, itu sebenarnya ada efeknya tidak kalau misalnya PDIP atau Nasdem begitu tiba-tiba masuk ke kabinet? Ada dampak signifikannya kepada jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini? Lagi-lagi kalau dari sisi politik, Hmm, sebenarnya Presiden Prabowo tidak terlalu membutuhkan ya oke. dukungan tambahan politik, Mhm. terutama buat koalisi pemerintahannya, karena sudah terlalu besar, ya. Ada Oke. 80% lebih ya, kekuatan politik yang sekarang berada di belakang Pak Prabowo. Mhm. Jadi kalau misalnya ada tambahan amunisi baru dari PD Perjuangan maupun Nasdem, itu saya kira bukan dalam rangka internal atau penguatan politik pemerintahan Pak Prabowo, karena sudah lebih dari cukup. Jadi feeling saya mungkin kembali ke karakter Pak Prabowo yang pengen menumpuk seluruh kekuatan politik ke dalam satu gerbong kekuasaan. Kalau misalnya ya PD Perjuangan dan Nasdem ujungnya ikutan masuk ke dalam. Dan menurut saya kalau semuanya masuk ke dalam itu juga selain tentu saja dari sisi politik makin kuat, Mhm. tetapi juga menimbulkan masalah baru sebenarnya Diana, Mhm. yaitu disiplin koalisi yang diisi oleh kekuatan politik yang beragam itu juga menyulitkan koordinasi antar satu kekuatan Mhm. ya karena kita tahu dengan jumlah yang terlalu jumbo dengan politik yang sedemikian beragam tentu akan menimbulkan masalah koordinasi dan konsolidasi terutama ketika tahun politik makin dekat itu satu. Yang kedua, ketika ada kekuatan politik yang masuk, nah pertanyaan berikutnya adalah siapa yang digeser. Hmm. Kalau misalnya yang digeser adalah kekuatan politik yang sudah ada sebelumnya, tentu akan menimbulkan masalah karena partai-partai yang tergeser ya atau terkurangi kekuatan politiknya di kabinet Mhm. tentu tidak akan ikhlas. Nah, kalau misalnya mencari apa namanya pengganti kekuatan politik yang berasal dari kalangan profesional, artinya kalangan profesional yang tidak didukung partai yang potensial terkena reshuffle. Mhm. Pertanyaannya, apakah kalangan profesional itu kerjanya buruk, ya, ataukah semata-mata karena nggak punya backup politik sehingga Mhm. diganti? Kalau misalnya yang kedua yang terjadi, Diana, itu menimbulkan sinyal ketidakpercayaan pasar. Ya. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada profesional yang minim backup politik tetapi diganti semata-mata bukan karena kinerjanya tapi lebih karena faktor dukungan politik yang minimalis Mhm. dan saat yang bersamaan makin menumpuk kekuatan politik yang berada di belakang pemerintah, maka tujuan utama reshuffle yaitu untuk meningkatkan performa kabinet menjadi makin jauh terjadi gitu. Mhm. Jadi saya tidak rekomen yang terakhir ini. Mhm. Saya harap Presiden Prabowo lebih stick dengan tujuan awal reshuffle yaitu untuk meningkatkan performa kabinet dan untuk itu tidak dilihat dari basis atau ukuran politik tapi Mhm. lebih didasarkan pada alasan kinerja. Oke. Karena kalau alasannya politik, sekarang udah 82% kekuatan politik yang berada di belakang Pak Prabowo. Jadi sebenarnya Pak Prabowo tidak butuh dukungan politik lagi karena sudah terlalu besar. Yang dibutuhkan adalah dukungan publik, caranya dengan meningkatkan performa dan kinerja kabinet.
Nah, ini menarik Bang Burhan karena menyinggung soal sebenarnya yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Reshuffle ini kan salah satu tujuannya selain memperbaiki kinerja yang berujung pada akseptabilitas, pada dukungan publik. Nah, sebenarnya dalam beberapa kali reshuffle begitu Presiden Prabowo Subianto, apakah itu turut menambah akseptabilitas ataupun daya dukung publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran menurut Anda? Maaf, sempat hilang suaranya Diana, gimana? Salah satu yang tadi Bang Burhan sampaikan ini adalah soal dukungan publik. Nah, ketika 4 atau 5 kali, koreksi kalau saya salah, ketika reshuffle sudah Iya. dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah itu turut berdampak pada naiknya akseptabilitas ataupun daya dukung publik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bang Burhan? Iya, betul. Jadi ini reshuffle yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan sejauh ini masalah Presiden Prabowo masih berkutat di seputar terutama ekonomi ya. Ya. Karena memang isu ekonomi ini cukup kompleks dan rumit ya. Satu sisi berkaitan dengan kebijakan Pak Prabowo yang sangat apa namanya populis ya, terutama MBG Koperasi Merah Putih dipadukan dengan pembentukan batalion pembangunan yang tentu menyedot fiskal kita ya. Di saat yang bersamaan geopolitik kita sangat tidak kondusif ya, dan memberi efek tekan yang cukup kuat buat fiskal kita, buat banyak hal ya. Jadi intinya Presiden Prabowo harus betul-betul hati-hati berkaitan dengan reshuffle kali ini jika jadi dilakukan. Mengapa? Karena sudah kesekian kalinya reshuffle itu dilakukan. Jadi kalau misalnya sudah sekian kalinya Presiden melakukan reshuffle, tetapi publik melihatnya tidak ada dampak positifnya buat masyarakat, bisa saja itu menjadi bumerang buat pemerintahan. Jadi betul-betul hati-hati dalam menentukan skuad kabinet yang direshuffle, jangan didasarkan pada variabel politik, tapi lebih karena variabel kinerja. Dan untuk itu, ya, Presiden Prabowo harus mencermati ya setiap laporan berkaitan dengan KPI ya dari masing-masing menteri maupun kepala badan ya. Nah, kalau KPI kan ukurannya objektif ya. Jadi misalnya target Presiden Prabowo terhadap BKN yang punya tugas berkaitan dengan MBG ya. Kemudian target terkait dengan Koperasi Merah Putih, target berkaitan dengan capaian ekonomi, ya, target berkaitan dengan isu-isu yang lain, ya, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lain, itu jauh lebih punya resonansi kuat ke masyarakat ketimbang misalnya reshuffle yang didasarkan pada utak-atik politik. Nah, karena kalau utak-atik politik itu sudah hampir pasti variabel kinerja di nomor dua kan. Nah, tetapi saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa reshuffle kabinet itu murni kinerja, karena kabinet adalah political appointee. Tetapi seyogyanya ya, di saat tantangan geopolitik dan ekonomi sedemikian berat, ya Presiden Prabowo lebih memperbesar dosis variabel kinerja dalam melakukan bongkar pasang kabinet, ya, apalagi Presiden Prabowo tidak punya isu atau masalah berkaitan dengan dukungan politik. Ya, jadi yang paling utama dari performa kabinet Pak Prabowo bukan masalah dukungan politik. Dukungan politik sudah sangat kuat di tingkat elit ya. Jadi yang menjadi PR beliau adalah dukungan publik di tingkat massa, dan dukungan publik di tingkat massa itu bersifat kondisional. Tergantung apakah performa pemerintahan Pak Prabowo bagus atau tidak dalam mendeliver tugasnya. Dan untuk menentukan bagus atau tidaknya itu sangat juga dibantu oleh kinerja kabinetnya. Berarti reshuffle diharapkan ini tidak hanya sekedar utak-atik politik, tapi lebih memperhitungkan kebutuhan dan juga ujungnya nanti berdampak pada daya dukung publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, utama di tengah situasi geopolitik, ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM non subsidi yang turut menekan gaya hidup begitu ya dari para kaum menengah yang hidup di Indonesia. Terima kasih Bang Burhan sudah berbagi perspektif Anda. Kita mungkin nantikan isu reshuffle ini masih akan bergulir sampai pekan depan. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi malam ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Bang Burhan. Terima kasih.